Bayangkan sebuah perjalanan, bukan perjalanan melintasi tempat atau waktu, bukan pula petualangan untuk mencari harta atau pengakuan. Ini adalah perjalanan menuju kedalaman yang paling sunyi, ke pusat diri yang tak terjamah oleh kata, tak tergoyahkan oleh dunia, dan tak tertandingi oleh pencapaian apapun. Pernahkah Anda merasa, di balik segala hiruk-pikuk hidup, ada sesuatu yang diam namun hidup, sunyi namun penuh energi? Pernahkah Anda merasakan getaran halus di dada saat Anda berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan hanya hadir? Inilah undangan saya kepada Anda. Mari kita jelajahi bersama misteri diri sejati. Bukan dengan logika yang bising, bukan pula dengan ambisi yang tergesa. Kita akan berjalan perlahan, penuh kesadaran, menapaki 10 bab keheningan dan ketenangan. Menyibak tabir yang selama ini menutupi kebenaran yang paling lembut, bahwa diri sejati tak pernah berbicara, tetapi energinya menyentuh segalanya. Dalam perjalanan ini, Anda tidak diminta untuk percaya, tidak pula diminta untuk mengerti dengan pikiran. Anda hanya diajak untuk merasakan, untuk diam, untuk hadir sepenuhnya dalam tiap kata, tiap jeda, dan tiap getar di dalam batin Anda sendiri. Bersiaplah. Karena yang akan kita temukan bukan sesuatu di luar sana, tetapi sesuatu yang telah lama menunggu. Di dalam sini, selamat datang. Mari kita mulai. Bab 1. Keheningan yang menggerakkan dunia. Dalam dunia yang selalu penuh dengan kata-kata, suara, dan perdebatan, seringkali kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih kuat daripada kata-kata, keheningan. Keheningan adalah bahasa sejati dari jiwa, berbicara dalam cara yang tidak bisa dipahami oleh pikiran rasional. Ia mengalir seperti sungai yang tenang, penuh dengan kekuatan yang luar biasa, namun tak pernah terdengar oleh telinga. Di dalam keheningan ini, diri sejati kita ditemukan. Bayangkan diri Anda berada di tempat yang paling tenang, tidak ada suara, tidak ada gangguan. Dalam kedamaian ini, Anda bisa merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar keberadaan fisik Anda. Anda merasakan energi yang mengalir, menghubungkan Anda dengan dunia di sekitar. Ini adalah pengalaman dari diri sejati Anda yang tidak memerlukan kata-kata untuk berbicara, karena ia berbicara melalui getaran energi yang lebih dalam. Keheningan adalah ruang di mana Anda dapat menyentuh kedalaman jiwa Anda, di mana Anda bisa merasakan kehadiran Anda yang sebenarnya. Saat kita terhubung dengan keheningan ini, kita tidak lagi merasa perlu berbicara atau membuktikan diri kita kepada orang lain. Kita menemukan kenyamanan dalam diri kita sendiri karena kita tahu bahwa di dalam keheningan kita sudah cukup. Inilah kekuatan yang datang dari dalam, yang tanpa berbicara menyentuh dunia di sekitar kita. Energi yang keluar dari keheningan ini bukanlah energi yang terpaksa atau dibangun dari ego. Ia adalah energi yang murni, yang berasal dari kedalaman hati dan kesadaran yang lebih tinggi. Saat kita belajar untuk berdiam dalam keheningan, kita tidak hanya menemukan diri sejati kita, tetapi juga belajar untuk menerima dunia apa adanya. Kita berhenti menilai dan mulai menghargai keberadaan segala sesuatu dengan cara yang lebih mendalam. Di sini kita menemukan bahwa diri sejati kita bukanlah sesuatu yang perlu dibuktikan atau ditunjukkan. Diri sejati kita tidak berbicara dengan kata-kata, tetapi berbicara dengan energi yang memancar keluar. Keheningan ini memberi kita ruang untuk merasakan bahwa kita lebih dari sekadar tubuh dan pikiran. Kita adalah energi yang hidup, mengalir, dan menyatu dengan alam semesta. Ketika kita berhenti berbicara, kita mulai mendengarkan suara batin kita yang sejati. Tanpa kata-kata yang mengganggu, kita bisa merasakan bagaimana dunia ini bekerja pada tingkat yang lebih halus. Kita mulai menghargai keberadaan kita bukan hanya karena apa yang kita katakan, tetapi karena siapa kita dalam keheningan itu. Ini adalah pengalaman yang membawa kita lebih dekat pada diri sejati kita, yang tak pernah membutuhkan kata-kata. Keheningan ini mengajak kita untuk menyelam lebih dalam hidup kita. Kita mulai menyadari bahwa kehidupan bukanlah tentang berbicara atau mengucapkan hal-hal yang terucapkan, tetapi tentang bagaimana kita merasakan dan mengalami dunia ini. Dengan semakin banyak berdiam dalam keheningan, kita menjadi lebih sadar, lebih peka, dan lebih terhubung dengan dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, keheningan ini mengajarkan kita bahwa
Tidak semua hal perlu diungkapkan dengan kata-kata. Terkadang kekuatan terbesar kita berasal dari kemampuan kita untuk berada dalam keheningan dan membiarkan energi kita berbicara. Dalam keheningan, kita menemukan kedamaian sejati, dan melalui kedamaian itu, kita berkomunikasi dengan dunia dalam cara yang lebih dalam dan lebih berarti. Bab 2. Menemukan diri sejati melalui energi batin. Seringkali kita menghabiskan waktu mencari arti hidup dan diri kita di luar diri. Kita mencari pengakuan, kesuksesan, dan validasi dari dunia luar. Namun dalam pencarian tersebut, kita lupa untuk menyelami kedalaman diri kita yang sejati, yang ada di dalam kita. Diri sejati kita bukanlah sesuatu yang perlu ditemukan melalui pencapaian atau pengakuan, tetapi melalui energi yang kita rasakan dalam diri kita. Diri sejati kita berbicara melalui energi yang lebih dalam daripada kata-kata atau tindakan. Saat kita membuka diri pada energi ini, kita mulai merasakan hubungan yang lebih mendalam dengan segala sesuatu di sekitar kita. Energi ini tidak terikat pada bentuk atau wujud, tetapi mengalir bebas dan menghubungkan kita dengan alam semesta. Inilah bahasa sejati dari diri kita yang tidak pernah memerlukan kata-kata untuk berbicara. Ketika kita benar-benar terhubung dengan diri sejati kita mulai memahami bahwa kita tidak perlu mencari arti hidup di luar diri kita. Semua yang kita butuhkan sudah ada dalam diri kita. Diri sejati kita adalah bagian dari energi yang lebih besar yang mengalir dalam setiap aspek kehidupan. Saat kita belajar untuk merasakannya, kita mulai melihat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas dan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Kekuatan dari energi ini tidak terletak pada seberapa keras kita berbicara atau seberapa banyak kita melakukan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk merasakan dan mengalir bersama energi tersebut. Ketika kita membiarkan diri kita terhubung dengan energi ini, kita tidak perlu lagi berusaha untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Kita bisa menerima diri kita apa adanya, dan ini adalah kebebasan sejati. Diri sejati kita tidak membutuhkan pengakuan dunia luar. Ia sudah lengkap dan utuh dalam dirinya sendiri. Saat kita menyadari hal ini, kita bisa berhenti mencari di luar diri kita dan mulai menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Energi dari diri sejati kita mengajarkan kita bahwa kita sudah cukup dan kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita hanya perlu menjadi diri kita yang paling autentik. Dalam momen-momen ketenangan, ketika kita berhenti berbicara dan hanya merasakan energi dalam diri kita, kita mulai melihat bahwa dunia ini penuh dengan makna yang lebih dalam. Setiap napas yang kita ambil, setiap langkah yang kita lakukan, adalah bentuk dari energi yang menghubungkan kita dengan seluruh alam semesta. Inilah cara diri sejati kita berbicara, dengan cara yang lebih dalam, lebih kuat, dan lebih abadi daripada kata-kata. Kekuatan dari energi batin ini tidak hanya mempengaruhi kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Ketika kita berada dalam kedamaian batin, energi kita memancar keluar dan menyentuh orang lain. Kita tidak perlu berbicara untuk membagikan kebijaksanaan atau kebaikan kita. Cukup dengan kehadiran kita yang tenang, kita sudah memberi dampak positif pada dunia ini. Diri sejati kita adalah energi yang tidak terhentikan. Ia terus mengalir, menyentuh setiap aspek kehidupan kita, bahkan tanpa kita sadari. Saat kita belajar untuk hidup dengan kesadaran penuh, kita mulai merasakan kekuatan luar biasa dari energi ini. Kita tidak lagi merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kecemasan atau kekhawatiran, karena kita tahu bahwa diri sejati kita adalah bagian dari energi yang lebih besar dan lebih kuat. Akhirnya, ketika kita sepenuhnya terhubung dengan diri sejati kita belajar untuk hidup dengan lebih penuh, lebih damai, dan lebih harmonis. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri kita, karena kita tahu bahwa kebahagiaan itu ada dalam diri kita, dalam setiap getaran energi yang kita rasakan. Inilah kebijaksanaan sejati yang datang dari dalam diri kita, yang tidak pernah membutuhkan kata-kata untuk berbicara. Bab 3. Jejak energi dalam setiap tindakan. Dalam setiap langkah kita, dalam setiap tatapan yang kita berikan, ada jejak energi yang kita tinggalkan di dunia ini.
Seringkali kita tidak menyadari betapa kuatnya pengaruh setiap tindakan kecil kita, karena kita terbiasa mengukur pengaruh melalui kata-kata atau perbuatan besar. Namun diri sejati kita bekerja dalam diam, dan energi yang kita pancarkan saat kita berjalan, tersenyum, atau bahkan sekadar hadir, meninggalkan kesan yang jauh lebih dalam daripada yang kita kira. Kita bisa mengingat momen-momen dalam hidup kita ketika kehadiran seseorang membuat kita merasa tenang tanpa mereka harus mengatakan apa-apa. Mungkin itu adalah tatapan lembut dari seorang sahabat atau kehadiran seorang guru yang penuh kebijaksanaan. Mereka tidak perlu banyak berbicara, tetapi kita merasakan bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang menyentuh jiwa kita. Inilah contoh nyata bagaimana diri sejati berbicara melalui energi yang memancar dari kehadiran yang tulus. Energi dalam tindakan kita tidak datang dari apa yang kita lakukan, tetapi dari bagaimana kita melakukannya. Ketika kita menyeduh teh dengan penuh kesadaran, ketika kita mendengarkan orang lain tanpa niat untuk membalas, atau ketika kita menolong tanpa pamrih, kita memancarkan energi yang jernih dan murni. Inilah bahasa sejati dari diri kita yang terdalam. Bukan apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita hadir dalam setiap momen. Saat kita mulai menyadari bahwa setiap tindakan membawa energi, kita akan menjadi lebih hati-hati dan bijaksana dalam cara kita bergerak di dunia. Kita akan mulai memilih untuk melakukan segala sesuatu dengan niat yang bersih dan dengan hati yang terbuka. Tidak ada yang terlalu kecil atau terlalu sepele, karena dalam energi yang halus inilah, kita berkomunikasi dengan dunia secara lebih dalam. Kehadiran penuh kesadaran adalah cara diri sejati kita menyentuh dunia. Ketika kita benar-benar hadir di sini dan sekarang, kita membawa ketenangan dan keseimbangan pada lingkungan kita. Tanpa kata-kata, orang-orang di sekitar kita merasakan kehadiran ini dan menjadi lebih damai pula. Kita menjadi pusat ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia, dan ini adalah hadiah besar yang bisa kita berikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seringkali kita berpikir bahwa untuk membuat perubahan atau dampak besar, kita harus melakukan sesuatu yang monumental. Namun, kebenarannya adalah perubahan sejati terjadi dalam hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta dan kesadaran penuh. Energi yang kita tanamkan dalam setiap tindakan, betapapun kecilnya, memiliki getaran yang menyebar jauh melampaui apa yang bisa kita lihat. Dengan menyadari kekuatan energi dalam tindakan, kita akan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Kita akan memilih untuk menebarkan energi yang membawa kedamaian, kasih, dan kebijaksanaan. Kita tidak akan lagi terjebak dalam kebutuhan untuk membuktikan diri dengan kata-kata, karena kita tahu bahwa tindakan sederhana dengan energi tulus sudah lebih dari cukup untuk meninggalkan jejak yang berarti. Akhirnya, kita akan menyadari bahwa diri sejati kita tidak diukur dari apa yang kita miliki atau dari pencapaian kita. Diri sejati kita diukur dari seberapa dalam kita bisa hadir dalam setiap tindakan, seberapa jernih energi yang kita pancarkan, dan seberapa besar dampak yang kita tinggalkan dalam kehidupan orang lain tanpa harus berbicara. Inilah esensi sejati dari keberadaan yang penuh makna. Dengan memahami bahwa setiap tindakan adalah pancaran energi, kita akan menjalani hidup dengan lebih penuh perhatian. Kita akan menghargai setiap momen, setiap interaksi, dan setiap kesempatan untuk menyentuh dunia dengan energi diri sejati kita. Dan melalui semua ini, kita akan menemukan bahwa kata-kata seringkali tak diperlukan, karena energi yang murni sudah berbicara lebih dari cukup. Bab 4. Melepaskan ego, menemukan keaslian. Diri sejati kita seringkali tertutup oleh lapisan-lapisan ego yang kita bangun sepanjang hidup. Ego mendorong kita untuk berbicara, berdebat, dan membuktikan diri di hadapan dunia. Ia membuat kita merasa bahwa kita harus dikenal, diakui, dan dihormati. Namun, saat kita mulai melepaskan cengkeraman ego, kita perlahan-lahan kembali pada inti keberadaan kita. Tempat di mana diri sejati berdiam, tanpa perlu pembuktian apapun. Ego membuat kita bergantung pada kata-kata. Kita ingin didengar, dimengerti, dan disetujui. Tapi semakin dalam kita masuk ke dalam diri kita sendiri,
kita mulai memahami bahwa kebutuhan untuk diakui berasal dari ketakutan yang dalam. Ketakutan bahwa tanpa pengakuan kita tidak berarti. Ketika kita mampu duduk dalam keheningan dan merasa damai dengan ketidakperluan untuk berbicara, kita mulai menyentuh inti dari diri sejati yang sesungguhnya. Melepaskan ego bukan berarti kita kehilangan identitas. Sebaliknya, kita justru menemukan identitas yang lebih sejati. Diri kita yang sejati tidak bergantung pada bagaimana orang lain melihat kita atau apa yang mereka pikirkan tentang kita. Ia adalah keberadaan yang murni, yang cukup dengan dirinya sendiri. Ketika ego mereda, energi kita menjadi lebih jernih dan tidak lagi terdistorsi oleh kebutuhan untuk membuktikan sesuatu. Dalam keheningan tanpa ego, kita menjadi lebih autentik. Kita tidak lagi berusaha menjadi seseorang yang kita pikir dunia inginkan. Kita hanya menjadi diri kita sendiri, dan anehnya, dalam keaslian inilah, kita menjadi lebih menarik, lebih damai, dan lebih berpengaruh. Orang-orang akan merasakan energi ketulusan kita tanpa kita perlu meyakinkan mereka dengan kata-kata. Saat ego dilepaskan, kita menjadi lebih peka terhadap energi yang halus di sekitar kita. Kita mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan alam, dengan orang lain, dan dengan kehidupan itu sendiri. Kita tidak lagi melihat dunia sebagai tempat untuk berkompetisi atau mendominasi, tetapi sebagai ruang untuk berbagi dan berkontribusi dengan energi yang bersih dan tulus. Dengan melepaskan ego, kita membebaskan diri dari beban ekspektasi dan penilaian. Kita tidak lagi merasa perlu untuk menjadi sesuatu yang lebih atau kurang dari diri kita yang sebenarnya. Kita cukup hadir, cukup ada, dan dalam kehadiran ini, energi kita berbicara lebih keras daripada semua kata-kata yang pernah kita ucapkan sebelumnya. Momen-momen di mana kita benar-benar melepaskan ego seringkali terasa seperti pulang ke rumah. Ada rasa damai yang dalam yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Kita merasa utuh, lengkap, dan tidak ada lagi yang perlu dikejar. Inilah titik di mana diri sejati kita bersinar dengan paling terang, tanpa gangguan dari suara ego yang selama ini membelenggu kita. Kita akan mulai memahami bahwa kehidupan tidaklah tentang mengumpulkan pengakuan atau pencapaian. Hidup adalah tentang bagaimana kita bisa menjadi diri sendiri dengan penuh ketulusan dan menghadirkan energi yang murni ke dalam dunia ini. Saat kita hidup seperti ini, kita menjadi sumber inspirasi yang tidak perlu berteriak atau menunjukkan diri. Kita cukup ada, dan itu sudah cukup. Bab 5. Mengalir bersama kehidupan. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita berusaha keras untuk mengendalikan segala sesuatu, mencoba memegang erat jalannya peristiwa, menentukan hasil, dan menata masa depan sesuai keinginan. Namun semakin keras kita mencengkeram, semakin besar ketegangan yang tercipta dalam diri kita. Diri sejati dalam kebijaksanaannya tidak berusaha untuk mengendalikan hidup. Ia memilih untuk mengalir bersama kehidupan, seperti sungai yang mengikuti alur alam tanpa melawan arusnya. Mengalir bukan berarti pasrah tanpa arah. Mengalir adalah kemampuan untuk mengenali ritme kehidupan dan menyesuaikan diri dengan arusnya tanpa kehilangan pusat ketenangan dalam diri. Saat kita mengalir, kita membiarkan energi kehidupan menuntun kita ke arah yang seharusnya, tanpa memaksakan keinginan yang didorong oleh ego. Diri sejati memahami bahwa kehidupan memiliki kebijaksanaan sendiri yang melampaui rencana dan logika kita. Dalam keadaan mengalir, kita mulai melihat bahwa segala sesuatu datang dan pergi sesuai waktu yang tepat. Kita berhenti memaksa dan mulai mempercayai proses kehidupan. Kepercayaan ini muncul bukan dari naif atau ketidaktahuan, tetapi dari pengenalan mendalam bahwa kita adalah bagian dari aliran yang jauh lebih besar dan lebih bijaksana dari diri kecil kita. Diri sejati tidak berteriak atau mendesak. Ia diam dan mengikuti arus dengan kesadaran penuh. Saat kita mengalir, energi kita menjadi ringan. Kita tidak lagi menahan atau melawan. Beban mental dan emosional perlahan terangkat, digantikan oleh rasa lapang dan ketenangan. Orang-orang di sekitar kita merasakan kehadiran ini, dan mereka pun tertular oleh ketenangan yang kita pancarkan. Inilah bagaimana diri sejati berbicara. Bukan dengan kekuatan paksaan,
tetapi dengan kelembutan energi yang harmonis. Mengalir juga berarti menerima perubahan. Kehidupan tidak statis, ia terus bergerak, berubah, dan berkembang. Ketika kita menolak perubahan, kita menciptakan ketegangan batin. Namun saat kita belajar mengalir, kita menerima perubahan sebagai bagian dari tarian kehidupan. Kita menyambut setiap fase, setiap situasi, dan setiap pertemuan dengan hati terbuka, tanpa penolakan atau keterikatan yang berlebihan. Keberanian untuk mengalir datang dari keyakinan pada diri sejati. Kita menyadari bahwa apapun yang terjadi, diri sejati tetap utuh dan tak tergoyahkan. Kita tidak lagi takut kehilangan atau gagal, karena kita tahu bahwa esensi diri kita melampaui semua situasi duniawi. Dari ketenangan inilah muncul keberanian sejati untuk menjalani hidup apa adanya, tanpa kebutuhan untuk memaksakan atau menolak. Dalam momen-momen ketika kita benar-benar mengalir, kita merasakan keselarasan yang mendalam dengan kehidupan. Segala sesuatu terasa lebih mudah, lebih lancar, dan lebih alami. Kita bertemu orang yang tepat, berada di tempat yang tepat, dan melakukan hal yang tepat tanpa usaha berlebihan. Energi kita menyatu dengan energi semesta, dan kita menjadi saluran bagi keharmonisan universal untuk mengalir melalui kita. Mengalir juga membawa kita pada kesadaran bahwa kehidupan tidak pernah benar-benar terpisah dari kita. Kita bukan pengamat pasif atau pelaku yang terpisah dari realitas. Kita adalah bagian integral dari jaring kehidupan, dan saat kita mengalir, kita berkontribusi pada keseimbangan dan keindahan keseluruhan. Diri sejati tidak berambisi untuk mengubah dunia dengan kekuatan, tetapi menyelaraskan diri agar dunia berubah melalui keteladanan kehadirannya. Akhirnya, kita mengerti bahwa dengan mengalir, kita tidak kehilangan kendali, melainkan menemukan kendali sejati. Kendali yang berasal dari kepercayaan, ketenangan, dan kebijaksanaan dalam mengikuti arus kehidupan. Diri sejati dalam diamnya mengajarkan bahwa dalam kelenturan dan penerimaan kita justru menjadi kuat. Dan kekuatan ini tanpa kata menyentuh dunia dengan cara yang lembut namun tak terbantahkan. Bab 6. Resonansi dengan alam semesta. Diri sejati tidak berdiri sendiri. Ia selalu terhubung, selalu beresonansi dengan segala yang ada di alam semesta. Kita mungkin sering merasa terpisah sebagai individu yang berjuang sendirian dalam dunia yang luas, tetapi dalam kedalaman diri ada kesadaran bahwa kita terjalin erat dengan seluruh keberadaan. Diri sejati berbicara melalui resonansi ini, sebuah getaran halus yang menyatukan kita dengan bintang-bintang, pepohonan, angin, dan segala makhluk hidup. Saat kita diam dan menenangkan diri, kita mulai merasakan resonansi ini. Kita menyadari bahwa denyut jantung kita selaras dengan irama alam. Napas kita mengikuti ritme lautan. Pikiran kita menjadi tenang seperti langit yang luas. Dalam momen ini, kita tidak lagi merasa kecil atau terpisah, tetapi menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan yang agung. Diri sejati memahami bahwa tidak ada batasan antara kita dan alam semesta. Ketika kita hidup selaras dengan resonansi semesta, hidup kita menjadi lebih ringan dan lebih bermakna. Kita tidak lagi bertindak melawan aliran alam, tetapi bergerak seirama dengannya. Kita mulai memahami kapan saatnya bertindak dan kapan saatnya diam, kapan saatnya melepaskan dan kapan saatnya menerima. Kebijaksanaan ini muncul bukan dari pikiran logis, tetapi dari intuisi yang tumbuh dalam diri sejati yang peka terhadap resonansi semesta. Dalam resonansi ini kita juga merasakan keterhubungan dengan sesama manusia. Kita memahami bahwa setiap orang adalah cerminan diri kita sendiri. Ketika kita berinteraksi dari tempat yang sejati dan tulus, energi kita beresonansi dengan orang lain dan menciptakan hubungan yang dalam dan bermakna. Kita tidak perlu banyak berbicara untuk dipahami. Cukup dengan kehadiran penuh kasih, orang lain merasa diterima dan dimengerti. Resonansi dengan alam semesta juga membangkitkan rasa hormat yang mendalam terhadap kehidupan. Kita mulai melihat keindahan dalam hal-hal sederhana, dalam dedaunan yang bergoyang, dalam kicauan burung, dalam tetesan hujan. Kita menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari tarian semesta yang indah.
dan kita merasa terhormat menjadi bagiannya. Diri sejati merasakan kebesaran dalam kesederhanaan, dan energi ini memancar keluar tanpa perlu penjelasan. Ketika kita beresonansi dengan semesta, kita juga menjadi lebih bijaksana dalam cara kita menjalani kehidupan. Kita tidak lagi memaksakan kehendak atau mengejar hal-hal yang bertentangan dengan keseimbangan alam. Kita menjadi penjaga harmoni, seseorang yang membawa ketenangan dan keseimbangan ke dalam lingkungan kita. Energi ini terasa oleh orang lain, dan mereka pun terdorong untuk menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri. Resonansi sejati tidak datang dari usaha keras, tetapi dari pelonggaran dan penerimaan. Saat kita berhenti mencoba untuk mengendalikan segalanya, kita menjadi saluran murni bagi energi semesta untuk mengalir. Kita berbicara melalui kehadiran, melalui getaran yang harmonis yang membawa kedamaian kemanapun kita pergi. Tanpa kata, kita sudah menyampaikan pesan kehidupan yang paling dalam. Dalam momen-momen keterhubungan penuh ini, kita merasakan bahwa diri sejati kita tak terpisahkan dari sumber kehidupan. Kita adalah gelombang yang bergerak dalam samudera luas keberadaan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi rasa terpisah. Hanya ada kebersamaan dalam resonansi yang lembut dan agung. Dan dari tempat inilah, kita mampu memberi dampak yang paling tulus dan murni dalam kehidupan ini. Akhirnya kita memahami bahwa dengan beresonansi dengan semesta, kita hidup dalam keselarasan yang sempurna. Diri sejati tidak perlu berbicara dengan kata-kata keras, karena energi yang memancar dari resonansi ini sudah lebih dari cukup untuk menyentuh hati siapapun yang berjumpa dengan kita. Dalam keheningan, kita menjadi suara semesta yang berbicara melalui cinta dan kebijaksanaan. Bab 7. Keheningan yang menyembuhkan. Dalam dunia yang ramai dengan suara, pendapat, dan hiruk-pikuk pikiran, keheningan seringkali terasa asing, bahkan menakutkan bagi sebagian orang. Namun justru di dalam keheningan yang dalam, diri sejati berdiam dan berbicara dengan cara yang paling menyembuhkan. Keheningan bukanlah kekosongan, ia adalah ruang penuh energi lembut yang menyentuh luka-luka batin dan memulihkan jiwa yang lelah. Saat kita berani duduk dalam diam, tanpa gangguan dan tanpa distraksi, kita mulai mendengar suara hati yang sejati. Suara ini bukan suara kata-kata, melainkan bisikan halus berupa ketenangan yang perlahan melingkupi seluruh keberadaan kita. Dalam keheningan ini, kita merasakan bahwa semua kegelisahan dan kekhawatiran perlahan mereda, seakan-akan energi kasih dari diri sejati mengalir membasuh setiap sudut batin. Keheningan mengajarkan kita untuk melepaskan keterikatan pada cerita-cerita lama yang kita bawa. Kita mulai menyadari bahwa banyak penderitaan kita berasal dari cerita yang kita ulang-ulang di pikiran. Namun dalam diam, cerita-cerita itu melebur dan kita kembali pada momen ini, pada kenyataan yang sederhana dan jernih. Diri sejati tak perlu lagi menghidupkan masa lalu atau mencemaskan masa depan. Ia hadir utuh di sini. Dalam keheningan, tubuh dan pikiran mulai selaras kembali. Napas menjadi lebih dalam dan tenang. Ketegangan yang selama ini tersembunyi dalam otot dan syaraf perlahan meluruh. Energi yang terjebak dalam pikiran dan emosi yang berputar-putar kini mengalir bebas, membawa penyembuhan yang alami. Diri sejati menunjukkan bahwa kesembuhan sejati tidak selalu datang dari luar, melainkan dari dalam. Dari kemampuan kita untuk berdiam dengan penuh kesadaran. Keheningan juga mengajarkan kita untuk mendengarkan dengan cara yang berbeda. Kita tidak hanya mendengar suara-suara eksternal, tetapi mulai merasakan kehadiran, kehidupan dalam bentuk yang paling halus. Kita mendengar detak jantung dunia, aliran napas semesta, dan getaran lembut yang menyatukan segala sesuatu. Kita menjadi bagian dari simfoni agung yang tidak terucapkan, tetapi bisa dirasakan dalam setiap pori-pori keberadaan. Ketika kita terbiasa duduk dalam keheningan, kita membawa kualitas ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi lebih tenang dalam merespons dunia. Kita tidak lagi mudah bereaksi secara impulsif, karena kita telah menemukan ruang batin yang luas dan lapang. Dari ruang inilah kita bertindak dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, tanpa perlu terburu-buru berbicara atau membela diri. Energi keheningan ini terasa oleh orang lain, dan mereka pun merasa nyaman di dekat kita. Keheningan juga memperdalam hubungan kita dengan orang lain. Saat kita benar-benar hadir dalam diam bersama seseorang,
Koneksi yang tercipta jauh lebih dalam daripada ribuan kata. Kita belajar mendengarkan tanpa niat untuk membalas, hanya dengan niat untuk memahami. Diri sejati mengajarkan bahwa kehadiran yang utuh dan diam lebih menyembuhkan daripada nasihat panjang yang kosong dari kedalaman. Dalam keheningan yang mendalam, kita merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kehadiran yang luas, tak terlihat namun nyata, yang memeluk kita. Kita menyadari bahwa diri sejati terhubung dengan sumber kehidupan yang tak terbatas. Kesadaran ini membawa rasa aman dan damai yang tak tergoyahkan, bahkan di tengah tantangan dan ketidakpastian hidup. Akhirnya kita memahami bahwa keheningan bukanlah ketiadaan, melainkan ruang suci tempat energi penyembuhan mengalir bebas. Diri sejati tidak perlu berbicara, karena dalam keheningan ini, segala luka terobati, segala keresahan luluh, dan segala kebutuhan terjawab. Kita pun berjalan di dunia dengan jiwa yang lebih ringan, hati yang lebih luas, dan energi yang lebih jernih, membawa keheningan yang menyentuh segalanya. Bab 8. Cinta yang melampaui kata. Diri sejati adalah sumber cinta yang tak berbatas. Cinta ini bukan cinta yang bergantung pada kondisi, bukan pula cinta yang menuntut imbalan atau pengakuan. Ia adalah cinta murni yang mengalir dari esensi kita sebagai makhluk yang terhubung dengan keseluruhan. Diri sejati tidak perlu mengatakan, "Aku mencintaimu" dengan kata-kata, karena energi cintanya terasa dalam setiap tatapan, setiap senyuman, dan setiap kehadiran. Cinta sejati melampaui konsep dan definisi yang biasa kita gunakan. Ia tidak terbatas pada hubungan tertentu atau peran sosial yang kita mainkan. Cinta ini hadir saat kita memandang sesama manusia dengan mata yang jernih, tanpa penilaian. Ia muncul saat kita merangkul ketidaksempurnaan orang lain tanpa keinginan untuk mengubah mereka. Dalam cinta ini, kita menerima kehidupan apa adanya, dengan segala keindahan dan kekurangannya. Ketika diri sejati yang penuh cinta bangkit dalam diri kita, energi yang kita pancarkan menyentuh orang lain tanpa kita sadari. Kita menjadi ruang aman di mana orang lain merasa diterima tanpa syarat. Mereka tidak perlu berusaha menjadi sesuatu yang bukan diri mereka, karena mereka merasakan ketulusan yang tak terucapkan. Cinta sejati ini menembus batas kata-kata dan menyentuh inti jiwa orang lain. Cinta yang melampaui kata juga mengajarkan kita untuk mencintai diri sendiri. Kita mulai memahami bahwa kita layak dicintai bukan karena pencapaian atau kesempurnaan kita, tetapi karena keberadaan kita sendiri. Kita menerima kekurangan dan luka kita dengan kelembutan, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya. Dari penerimaan diri yang dalam ini, cinta sejati mengalir keluar dengan alami. Energi cinta sejati tidak memilih. Ia memancar ke semua makhluk tanpa kecuali. Kita mulai melihat kehidupan dalam segala bentuknya. Manusia, hewan, tumbuhan, bahkan batu dan sungai, sebagai bagian dari jaring cinta yang sama. Kita berhenti membuat batas antara aku dan mereka, dan mulai merasakan kesatuan yang mendalam dengan semua ciptaan. Diri sejati tidak membedakan, karena cinta sejati adalah inklusif dan merangkul semua. Ketika kita hidup dalam cinta sejati, tindakan kita dipandu oleh kelembutan dan empati. Kita tidak lagi berbuat baik karena ingin dipuji, tetapi karena kebaikan itu sendiri adalah ekspresi alami dari cinta yang ada dalam diri kita. Kita memberi, membantu, dan merangkul tanpa ekspektasi balasan. Orang-orang merasakan ketulusan ini, dan hati mereka pun terbuka tanpa paksaan. Cinta sejati juga memiliki kekuatan untuk mengubah, bukan dengan memaksa atau menuntut, tetapi dengan menjadi teladan kehadiran yang penuh kasih. Saat orang merasakan energi cinta yang tulus, mereka terinspirasi untuk membuka hati mereka sendiri. Diri sejati mengajarkan bahwa perubahan sejati dalam dunia tidak terjadi lewat argumen atau paksaan, tetapi lewat cinta yang menular dan membebaskan. Dalam cinta sejati, kita belajar memaafkan. Kita memahami bahwa semua makhluk berjuang dengan luka dan ketakutannya sendiri. Dengan belas kasih, kita melepaskan dendam dan luka lama, bukan untuk membenarkan kesalahan, tetapi untuk membebaskan diri kita dari beban yang menghalangi aliran cinta. Diri sejati tahu bahwa memaafkan adalah cara untuk kembali pada keseimbangan dan keutuhan.
Akhirnya kita memahami bahwa cinta yang melampaui kata adalah bahasa universal yang dimengerti oleh semua makhluk. Diri sejati tidak perlu berbicara, karena cinta yang jernih dan tulus sudah lebih dari cukup untuk menyentuh hati siapapun. Dengan hidup dalam cinta ini, kita menjadi jembatan bagi penyatuan, penyembuhan, dan kedamaian di dunia ini. Bab 9. Kebijaksanaan dalam ketidaktahuan. Di dunia yang dipenuhi dengan informasi dan keyakinan, kita diajarkan untuk selalu tahu, selalu yakin, dan selalu memiliki jawaban. Namun diri sejati memahami sebuah paradoks yang dalam. Dalam ketidaktahuan yang tulus tersimpan kebijaksanaan yang sejati. Diri sejati tidak merasa perlu untuk mengetahui segalanya karena ia merangkul misteri kehidupan dengan kerendahan hati yang mendalam. Ketika kita jujur mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak kita ketahui, pintu keterbukaan batin terbuka. Kita tidak lagi terjebak dalam keangkuhan pengetahuan atau kesombongan kepastian. Kita mulai menyadari bahwa kehidupan jauh lebih luas, lebih dalam, dan lebih misterius daripada batas pikiran kita. Dalam pengakuan ini, kita berhenti melawan arus realitas dan mulai belajar dari kehidupan itu sendiri. Diri sejati tidak takut pada ketidakpastian. Ia memahami bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab dan tidak semua misteri perlu dipecahkan. Dalam ketenangan yang muncul dari penerimaan ini, kita menjadi lebih peka pada petunjuk-petunjuk halus yang diberikan kehidupan. Kita mendengarkan lebih dalam, melihat lebih jernih, dan merasakan lebih tajam karena kita tidak menutup diri dengan asumsi atau prasangka. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk selalu tahu, kita mulai mendekati hidup dengan rasa ingin tahu yang murni. Seperti anak kecil yang memandang dunia dengan mata kagum, kita membuka diri pada keajaiban yang tersembunyi dalam setiap momen. Diri sejati mengajarkan bahwa kebijaksanaan bukan sekadar akumulasi pengetahuan, tetapi kemampuan untuk hadir penuh kesadaran dalam ketidakpastian. Dalam ketidaktahuan yang diterima dengan lapang dada, kita juga menjadi lebih rendah hati dalam hubungan dengan orang lain. Kita tidak lagi memaksakan pandangan kita atau berdebat untuk membuktikan diri. Kita belajar mendengarkan dan menghormati pandangan yang berbeda, karena kita memahami bahwa setiap orang memiliki perjalanan uniknya sendiri. Diri sejati tahu bahwa kebijaksanaan sejati lahir dari rasa hormat dan keterbukaan. Ketidaktahuan yang diterima dengan bijaksana juga membebaskan kita dari beban kesempurnaan. Kita berhenti mengkritik diri sendiri karena tidak tahu atau tidak bisa. Kita menerima diri kita sebagai manusia yang sedang belajar dan berkembang. Dari tempat ini kita tumbuh dengan cara yang lebih organik, tanpa paksaan atau tekanan. Energi kita menjadi lembut namun kuat, dan orang lain pun merasakan ketenangan dari kehadiran kita. Ketika kita hidup dengan kesadaran bahwa tidak semuanya bisa dipahami, kita mulai menghargai keindahan ketidakpastian. Kita tidak lagi gelisah karena masa depan belum jelas. Kita mempercayai bahwa kehidupan dalam kebijaksanaannya sendiri akan membawa kita ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Diri sejati tahu bahwa hidup tidak selalu harus dijelaskan. Kadang cukup dijalani dengan hati terbuka. Dalam ketidaktahuan yang damai, kita menemukan ruang untuk keajaiban. Kita menjadi lebih peka pada intuisi, firasat, dan bisikan halus yang sering terabaikan saat kita terlalu sibuk mencari jawaban. Diri sejati memandu kita dengan cara yang lembut dan misterius, dan kita belajar mempercayai perjalanan ini tanpa selalu harus mengerti setiap langkahnya. Akhirnya, kita memahami bahwa kebijaksanaan dalam ketidaktahuan bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang halus. Dengan merangkul misteri dan ketidakpastian, kita menjadi manusia yang lebih utuh, lembut, bijaksana, dan penuh kasih. Diri sejati tidak perlu berbicara banyak, karena dalam keheningan pengakuan bahwa kita tidak tahu segalanya, energi kita sudah menyentuh segalanya. Bab 10. Ketenangan sebagai warisan abadi. Setelah semua pencarian, pembelajaran, dan perenungan, kita sampai pada pemahaman terdalam yang diajarkan oleh diri sejati. Ketenangan adalah harta sejati dan warisan abadi yang kita tinggalkan pada dunia. Diri sejati tidak berambisi meninggalkan nama besar, kekayaan, atau prestasi luar biasa. Ia hanya ingin meninggalkan jejak ketenangan
yang dapat dirasakan oleh siapapun yang bersinggungan dengan kita. Ketenangan ini bukan ketenangan yang rapuh, yang bergantung pada kondisi eksternal. Bukan pula ketenangan palsu yang ditutupi dengan senyum yang dipaksakan. Ketenangan sejati lahir dari pengenalan mendalam akan siapa diri kita sebenarnya. Kesadaran bahwa pada inti terdalam kita sudah utuh, sudah lengkap, dan sudah damai, terlepas dari segala perubahan dunia. Saat kita hidup dari pusat ketenangan ini, tindakan kita menjadi cerminan kehadiran yang bijaksana. Kita tidak lagi terburu-buru, tidak mudah terpancing, dan tidak terombang-ambing oleh pujian maupun kritik. Kita berjalan di dunia dengan langkah ringan, membawa energi yang meneduhkan, seperti bayangan pohon rindang di tengah terik. Orang-orang merasakan kehadiran kita sebagai oase di tengah kegelisahan hidup. Ketenangan sejati juga mengajarkan kita untuk tidak berpegang erat pada dunia yang terus berubah. Kita menikmati kehidupan, tetapi tidak melekat padanya. Kita menghargai momen indah, tetapi tidak takut saat ia berlalu. Diri sejati memahami bahwa segala sesuatu datang dan pergi, dan dalam ketenangan ini kita tetap kokoh seperti gunung, sekaligus lentur seperti air. Saat kita meninggalkan dunia ini, tidak semua orang akan mengingat kata-kata atau perbuatan kita. Namun ketenangan yang kita pancarkan akan tetap tinggal dalam hati mereka yang pernah bersentuhan dengan kita. Warisan ini tidak terlihat tetapi terasa. Ia seperti angin sejuk yang melintas diam-diam, membawa ketenangan pada jiwa-jiwa yang gelisah. Diri sejati tidak perlu meninggalkan warisan dalam bentuk materi atau nama besar. Ia hanya ingin dunia menjadi sedikit lebih tenang, sedikit lebih damai, dan sedikit lebih penuh cinta karena kita pernah ada di dalamnya. Ini adalah warisan yang tak lekang oleh waktu dan tak terhapus oleh sejarah. Ia hidup dalam keheningan, dalam senyum tulus, dan dalam ketenangan yang kita bagi. Ketenangan yang kita rawat dalam diri juga akan menjadi cahaya bagi generasi setelah kita. Orang-orang yang melihat cara kita menjalani hidup, cara kita merespons tantangan, dan cara kita mencintai tanpa syarat akan terinspirasi. Tanpa banyak kata, mereka belajar bahwa ada cara lain untuk hidup. Cara yang lebih damai, lebih lembut, dan lebih bijaksana. Akhirnya, kita memahami bahwa ketenangan ini bukan milik kita sendiri. Ia adalah bagian dari energi semesta yang terus mengalir dan diwariskan. Kita hanyalah penjaga sementara, yang tugasnya adalah merawat dan membagikannya selama kita masih berjalan di bumi ini. Diri sejati tersenyum dalam diam, mengetahui bahwa misi kita telah terlaksana dengan lembut dan penuh kasih. Dan ketika saatnya tiba bagi kita untuk meninggalkan panggung dunia, kita melangkah pergi tanpa beban, tanpa penyesalan, dengan hati yang damai. Kita tahu bahwa ketenangan yang kita tanamkan akan terus bergetar di alam semesta, menyentuh hati demi hati selamanya. Pada akhirnya, kita tak perlu banyak berkata-kata. Kita telah melihat bahwa diri sejati dalam diamnya telah menyentuh setiap sudut kehidupan kita. Dengan ketenangan, dengan cinta yang lembut, dengan kehadiran yang utuh. Maka kembalilah ke hidup Anda dengan langkah ringan. Tidak perlu terburu, tidak perlu mencari. Biarkan keheningan dalam diri menjadi kompas Anda. Biarkan ketenangan Anda menjadi anugerah bagi dunia. Karena sungguh, diri sejati tak pernah berbicara, namun energinya telah menyentuh segalanya. Terima kasih telah hadir, semoga damai selalu menyertai langkahmu.